Selamat berjumpa dalam pelajaran hidrolika dan praktikum hidrolika. Materi pada kali ini saya berikan dengan judul aliran fluida. Jadi aliran fluida ini adalah sambungan dari mekanika fluida yang kita pelajari pada semester lalu, ya. Kita ikuti. Sebelum kita bicara tentang aliran fluida, saya mau sampaikan bahwa static fluid atau fluida statis yang kita pelajari pada semester sebelumnya, itu adalah merupakan ilmu yang merupakan ilmu yang eksakta, ya, atau exact science, di mana di sana hanya unit gravity atau berat jenis yang gaya gravitasi yang bekerja pada fluida tersebut. Tetapi kalau kita berbicara tentang aliran fluida, ya, itu adalah suatu fluida dalam alam, ya, seperti sungai dan lain sebagainya. Itu sangat kompleks dan rumit, ya, karena menjelaskan tentang pergerakan fluida, ya, hukum-hukum dasar yang berkenaan dengan pergerakan fluida secara lengkap tidak mudah memformulasikannya dan menanganinya secara matematis. Jadi untuk ini diperlukan banyak percobaan atau eksperimen di laboratorium. Jadi justru karena itu maka aliran fluida yang kita bahas pada pelajaran ini berkenaan dengan aliran fluida di lapangan, dan itu memerlukan banyak percobaan. Justru karena itu maka dalam pelajaran ini disandingkan dengan praktikum hidrolika di laboratorium, ya. Nah, aliran-aliran fluida di lapangan, ya, yang terjadi gitu, ya, itu banyak jenisnya. Jadi dalam hal ini ada kita klasifikasikan secara umum itu ada sekitar 12, ya. Aliran itu ada turbulen. Lawan dari aliran turbulen itu adalah aliran laminer. Kemudian ada aliran real, ada aliran ideal. Real ini ideal, ya. Jadi kemudian aliran reversible dan aliran irreversible. Ini pun demikian, ya. Kemudian aliran steady dan unsteady. Kemudian aliran uniform dan aliran non-uniform. Kemudian aliran rotasional dan aliran irrotasional. Jadi ada 12, tapi sesungguhnya ini kalau kita pair gitu, ya, pasang-pasangan, itu ada 6 pasang jenis aliran yang saling berlawanan satu dengan yang lain, gitu, ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 pair, 6 pasang jenisnya. Nah, yang umum kita kenal di teknik sipil itu adalah aliran turbulen, aliran laminer, aliran uniform, dan aliran non-uniform. Ini yang umum kita kenal dalam aplikasi aliran-aliran di teknik sipil. Mari kita ikuti satu persatu bagaimana definisi dari masing-masing aliran. Jadi aliran turbulen dan aliran laminer itu berlawanan, ya. Kalau aliran turbulen itu kira-kira seperti gambar ini. Nah, ini, ya. Coba lihat, itu aliran arah partikel fluida tersebut bergerak ke semua arah, tidak teratur, ya. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, gitu, ya. Jadi dia itu namanya turbulen. Jadi
Dalam hal ini kalau arah alirannya ke arah kanan dalam gambar ini, tapi panah-panah ini menunjukkan itu turbulensi alirannya. Situasi aliran turbulen ini lebih diutamakan dalam kaitannya dengan praktek engineering teknik sipil, di mana pada aliran turbulen tegangan geser, tegangan geser pada seluruh fluida lebih besar yang menyebabkan pengerusan saluran dan lebih besar kehilangan energinya. Ya, begitu. Jadi karena dia bergeraknya tidak teratur, maka gesekan antara fluida tersebut dengan media yang kita gunakan untuk mengalirkan fluida tersebut lebih besar, atau dengan kata lain head loss-nya lebih besar, ya, atau kehilangan energinya lebih besar. Itu kira-kira secara eksperimen, ya, itu antara pangkat 1,7 hingga pangkat 2 daripada kecepatan aliran. Jadi kalau kecepatan aliran itu V, maka dia V pangkat 1,7 sampai dengan 2 gitu. Kali faktor lainnya F, ya. F kali ini. Ini kalau kehilangan energi tersebut, ini K, ya, sorry. K kali V kuadrat gitu. V 1,7 sampai 1,2. Nah, inilah yang perlu dilakukan percobaan di laboratorium. Rentang ini kan cukup besar nih, ya, 1,7 sampai 2. Nah, yang sesungguhnya berapa gitu. Jadi kan nggak ada yang eksak, yang pasti berkenaan dengan kehilangan energi akibat aliran turbulensi. Dia adalah K V pangkat 1,7 sampai dengan 2 gitu. Nah, untuk kondisi tertentu kita harus lakukan eksperimen di laboratorium, dimodelkan supaya nanti formulanya kita dapat berapa sesungguhnya gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, lawan dari aliran turbulen itu adalah aliran laminer. Aliran laminer itu kira-kira seperti ini, ya. Dia laminas. Jadi tidak ada perpotongan, pergerakan vertikal pada aliran itu, aliran fluida tersebut. Jadi dia teratur, flowing terus teratur. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, satu layer dengan layer lainnya itu tidak berpotongan. Jadi gliding one to another adjacent, to adjacent layer. Jadi satu lapis dengan lapis lain itu bergerak secara bersamaan, ya. Kalaupun ada gesekannya kecil, ya. Jadi aliran laminer adalah aliran fluida di mana partikel yang bergerak sepanjang lintasan itu dalam lapisan yang tipis atau laminas, di mana lapisan satu dengan yang lainnya menggelinding secara halus, ya. Aliran laminer ini, ya, ini tunduk kepada hukum Newton tentang viskositas, ya. Jadi sekali lagi ingat bahwa ini yang turbulen, yang seperti gambar yang sebelumnya tadi, ini yang laminer. Itu perbedaannya dalam apakah medianya pipa, apakah medianya saluran terbuka, tapi perbedaan aliran tersebut adalah antara laminer dan turbulen adalah seperti ini, ya. Lanjutkan. Tadi saya katakan bahwa hukum Newton tentang viskositas itu berlaku pada aliran fluida yang laminer. Nah, jadi aliran laminer itu begini. Hukum Newton tersebut bisa ditulis begini. Tegangan geser tau sama dengan N dikali du per dE. Apa itu du? Du adalah pertambahan kecepatan, ya. Jadi artinya pertambahan kecepatan per kedalaman. Jadi artinya du per dE itu adalah sama dengan ini. Kalau ini adalah apa namanya, du, ini dE gitu, ya. Jadi artinya berapa pertambahan kecepatan dari satu titik
ke titik yang lain dalam suatu aliran dikali dengan ini viskositas ya. N ini adalah faktor viskositas, maka ini adalah disebut hukum Newton ya. Kalau kalian masih ingat dalam mekanika juga dia, F sama dengan M kali A gitu ya. Jadi A-nya itu adalah percepatan, itu adalah du per dA ya, turunan pertama dari kecepatan terhadap panjang ya. Nah, jadi ini sama, tapi ini tentang viskositas ya. Kalau ini tentang gaya dan percepatan ya. Tapi ini adalah viskositas. Jadi hukum Newton tentang viskositas, ingat, itu kita tulis dalam bentuk seperti ini. Dan ini berlaku untuk garis yang merah ini. Ya, untuk aliran yang laminar. Ini adalah aliran yang turbulen. Nah, jadi coba lihat ya. Besar U untuk aliran yang laminar itu nggak teratur ya, nggak linear dia seperti di aliran yang laminar. Nah, pada titik tertentu, kita misalkan seperti ini, dia ketemu ya. Tetapi di sini dia sudah lebih tajam lagi ke arah sini. Sementara kalau laminar tetap linear ya. Nah, jadi kalau dalam praktek lapangan bisa dilihat seperti di dalam penampang ini. Itu kecepatan aliran tersebut kan menggesek dinding-dinding saluran ini. Kalau ini open channel ya, baik di sini maupun di sini. Sehingga gesekan ini akan mengakibatkan kecepatan ini U akan mengakibatkan gesekan terhadap dinding saluran. Gesekan tersebut itu bisa dirubah menjadi tegangan geser tau U yang besarnya sama dengan ini ya, hukum Newton ini. Jadi artinya makin besar kecepatannya, makin tinggi kecepatannya, maka gaya gesernya juga makin besar. Kalau gaya gesernya makin besar, akibat kecepatan itu, daya untuk menggerus atau membuat saluran itu tererosi pun makin tinggi. Jadi itu hubungannya dengan aliran dalam saluran terbuka ya, baik pipa maupun tanah. Jadi biasanya yang bisa tergerus itu yang tidak di lining seperti saluran tanah ya. Kita teruskan. Kita sekarang berbicara tentang hukum Newton tentang viskositas untuk aliran yang turbulen. Ya, kalau kita tuliskan rumus tadi itu seperti ini ya. Tetapi faktor N bukan hanya properti fluida semata, namun tergantung pada gerakan fluida dan densitinya. Dan faktor tersebut disebut eddy viscosity. Nah, jadi kalau dalam banyak situasi aliran di lapangan, viskositas mu dan turbulensi memberikan kontribusi terhadap tegangan geser. Ya, tadi kan sudah disebutkan bahwa kalau kecepatan makin tinggi ya, kecenderungan aliran itu berubah dari laminar ke turbulen. Dan oleh karena itu maka tegangan gesernya pun makin besar. Nah, oleh karena itu maka untuk menetapkan jenis aliran ini diperlukan percobaan-percobaan dan eksperimen. Artinya, apakah aliran kita turbulen atau laminar gitu ya, supaya kita bisa mengontrol atau mengetahui apakah ada pengaruh turbulensi terhadap tegangan geser yang akan terjadi pada aliran pipa atau saluran terbuka ya. Mari kita teruskan. Jadi dalam banyak situasi aliran di mana bisa aliran turbulen atau laminar, maka rumus ini tadi itu umum dituliskan dalam bentuk seperti ini, di mana tegangan geser adalah mu tambah N kali du per dA ya. Nah, yang umum digunakan untuk membedakan ya, aliran itu laminar atau turbulen itu di laboratorium, nanti di laboratorium kita, laboratorium hidrolika, itu ada namanya percobaan Osborn-Reynolds ya.
Ini nanti kalian bisa lihat di laboratorium alat yang kita gunakan untuk mengukur apakah aliran tersebut aliran laminar atau aliran turbulennya. Nah, kita lihat aja geometri percobaan Reynolds ini. Reynolds menemukan hubungan tak berdimensi antara karakteristik kecepatan V, karakteristik panjang L, itu panjang aliran, ya. Kemudian karakteristik massa fluida itu density-nya, ya, berat jenisnya, dan viskositas itu kekentalannya, mu. Jadi dia mendapatkan hubungan ini, artinya dimensi hubungan keempat parameter ini dihubungkan dan hasilnya itu disebut namanya adalah Reynolds number, RE. Hubungan tersebut dituliskan dalam satu rumus yang selanjutnya dikenal dengan Reynolds number RE, di mana itu ditulis sama dengan V, sekali lagi V velocity, L satuan panjang, ya, satuan panjang itu bisa diameter, bisa perimeter gitu ya. Kemudian rho density itu berat jenis, kemudian mu adalah viskositas. Jadi Reynolds number itu adalah velocity kali satuan panjang L, kemudian density dan viskositas. Jadi kalau dari rumus ini, makin kental fluidanya atau mu-nya makin besar, Reynolds number-nya makin kecil. Kemudian kalau velocity-nya makin besar, itu Reynolds number-nya makin besar. Demikian juga kalau berat jenisnya atau density-nya tambah besar, maka juga dia R-nya tambah besar. Juga L, ya. Dalam penelitian tersebut, Reynolds menggunakan kecepatan aliran rata-rata V sebagai karakteristik kecepatan dan diameter pipa ini, ya, yang saya sebutkan tadi, D sebagai karakteristik panjang length. Jadi diameter pipa itu digunakan sebagai karakteristik dari panjang D, ya. Sementara rho per mu itu adalah sama dengan 1 per V. Artinya apa namanya? Ini viskositas, ini kinematik viscosity, ini kinematik nisbi, ya. Jadi kalau rumusan ini dimasukkan besaran ini ke ini, maka kita akan peroleh penulisan Reynolds number itu adalah seperti ini, di mana RE bisa dituliskan V kali D per V sama dengan V ini viskositas, ya, kinematic viscosity, kalau ini adalah kinematik nisbi, ya, karena rho per mu itu 1 per V, nah, ya. Jadi bisa dipilih, bisa tulis ini, bisa tulis dalam posisi seperti ini. Nah, untuk setiap jenis fluida, besaran mu dan V ini sama-sama viskositas, ya, itu dengan temperatur tertentu, itu besarannya sudah umum diteliti di laboratorium dan itu adalah standar pada temperatur tertentu untuk jenis cairan sudah ditetapkan, ya. Nah, jadi geometri percobaan Reynolds ini atau Osborn-Reynolds itu bisa kita lihat di gambar ini. Coba perhatikan secara sama, ya. Dia ada tabung. Ini pipa kaca yang transparan, bisa kita lihat. Nanti di laboratorium akan kalian lihat itu. Kemudian ada satu zat pewarna yang kita bisa berikan di awal dari aliran masuk ke pipa ini, sehingga bisa kita lihat garis dari aliran itu, dari warna itu. Karena kalau ini kerannya ditutup, ini kan nggak ada alirannya, kosong, ya. Nah, kemudian ada zat pewarna, di sini ada muka air nih, ya. Oke. Nah, kemudian kalau kerannya ini kita buka, maka dia akan mulai mengalir seperti ini. Jadi buka kerannya pelan
supaya alirannya kecepatannya rendah gitu ya. Nah, kemudian buka kerannya. Nah, setelah itu kalau umpamanya tinggi airnya kita tambahi, ya nanti di laboratorium itu ada alat namanya seperti bench ya, itu ada benchnya, itu berisi air, ada pompa, jadi bisa kita tambahi air ke sini supaya dia tinggi airnya tambah besar dan ini bisa tambah kencang. Nah, misalkan ini ada 3 kondisi ya, 1, 2, 3. Pada saat kecepatan yang pertama, itu nampak warna itu masih utuh sampai ujung, lurus dia. Itu artinya apa? Itu berartinya alirannya sama dengan aliran yang ini, laminer. Jadi artinya lurus ke sana. Jadi itu masih namanya aliran laminer yang nomor 1 ini ya, nomor 1 ini. Nah, nomor 2 ya, ini kecepatannya ditambahi atau dengan kata lain hanya ini ditambah atau debitnya ditambahi, kecepatannya ditambahi. Diameter pipanya kan tetap. Jadi kalau ditambahi tinggi H-nya gitu ya, ini H ini tambahi, ya, H ini tambahi atau di laboratorium nanti pompanya kita buka kerannya lebih besar, maka air yang masuk di sini ini kan ada kerannya ya. Di sini nanti di laboratorium itu untuk mengisi ini ada kerannya ya, ada benchnya. Nah, kemudian tambah besar dia sudah mulai di awal mungkin masih nampak dia nyatu gitu seperti garis. Tapi sini sudah mulai ini potongannya sudah mulai pecah gitu. Di ujung udah nggak nampak lagi, udah berbaur dengan fluidanya. Yang ketiga, itu ini tambah pendek, mulai dari keluar saja sudah mulai pecah-pecah dan sudah nggak nampak lagi ada warna ya. Nah, jadi dalam mekanika fluida, aliran fluida ya, menurut percobaan Osborn ini disebut namanya aliran laminer, ini disebut aliran transisi, dan ini disebut aliran turbulen. Nah, nanti apa yang diukur? Reynolds number-nya. Dihitung semua besaran ini di percobaan, ya, atau mau pakai rumus yang ini, ya, hitung di laboratorium, itu kan bisa diamati, karena itu visual, semuanya kan secara fisik ada. Kecepatannya ada, diameter pipanya ada, kemudian jenis fluidanya ada, temperatur diukur, dengan temperatur diukur, maka ini mu atau V itu bisa diperoleh ya. Jadi dengan demikian kita dapatkan Reynolds number. Jadi akhirnya kita bisa membedakan di sini berapa ya RE-nya, yang ini berapa RE-nya, yang ini berapa RE-nya gitu. Jadi inilah yang saya sebutkan di definisi pertama tadi, bahwa di dalam aliran fluida kita memerlukan banyak percobaan untuk menghitung parameter-parameter yang digunakan dalam aliran fluida ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kita lihat hubungan antara Reynolds number dengan properti-properti aliran atau flow properties. Kalau alirannya laminer, ini rumusnya tadi kan jelas ya. Ini adalah yang barusan kita bicarakan di slide sebelumnya. Ini hubungannya. Hubungan antara Reynolds number dengan density atau berat jenis, kemudian velocity, kemudian diameter D, dan mu. Mu itu adalah viskositas ya, viskositas nisbi. Itu ada hubungannya dengan jenis fluida dan temperatur ya. Nah, kemudian kalau alirannya turbulen gitu ya, ini kan laminar ya. Kalau turbulen, hubungan ini itu agak lebih rumit ya, karena dia nggak linear seperti ini kan linear ya. Jadi ini kalau tadi di slide kita yang ini, itu dia sudah agak kompleks ya. Ini adalah merupakan
aliran kalau dia turbulen, dia sudah lebih kompleks karena ada faktor antara gabungan antara mu dan faktor lain. Ini viskositas, kemudian ini adalah faktor yang lain yang harus kita teliti dalam percobaan gitu ya. Nah, yang jelas pada aliran turbulen hubungan Reynolds number ini itu prinsipnya begini. Kalau Reynolds number tambah tinggi, ini panahnya ke atas ya, velocity-nya tambah tinggi ya. Karakteristik dimensi atau D tambah besar bisa mengakibatkan RE tambah besar, density tambah besar, viskositas tambah rendah ya. Nah, itu dari sini pun nampak ya. Ini hubungannya turbulen. Bagaimana hubungan ini dapat dilihat di dalam satu grafik ya, dengan kehilangan energi ya, karena nanti sebenarnya kehilangan energi itu kan gaya gesek ya, gaya gesek antar fluida dan media yang membawa fluida tersebut. Nah, ini lihat dalam satu keadaan tertentu ya, bisa kondisi laminar itu antara V1 dan V2, walaupun V1 lebih kecil dari V2, tetapi bisa dalam kondisi tersebut alirannya masih laminar ya. Tetapi kalau dalam aliran yang turbulen ya, itu pressure atau tekanannya itu adalah fungsi Q pangkat 2. Sementara kalau laminar flow, pressure atau tekanan yang diakibatkan oleh fluida terhadap dinding media pengantar fluida itu Q pangkat 1. Nah, jadi kalau demikian, kalau Q-nya tambah besar, berarti pressure-nya tambah besar. Kalau pressure tambah besar, head loss-nya tambah besar. Nah, dalam hal seperti ini, grafik ini menunjukkan bahwa perubahan tekanan itu kalau dia turbulen, itu lebih terjal, lebih cepat, gitu, lebih bandingkan ini dengan yang ini ya, yang dua ini ya. Jadi artinya makin besar debitnya, maka dalam aliran yang turbulen itu pressure-nya peningkatannya makin besar gitu, karena dia pangkat 2. Jadi artinya seperti itu. Jadi kalau aliran turbulen ini bisa dilihat kalau di sungai ya, kalau ada alirannya meriak gitu ya, beriak bergelombang gitu, itulah namanya turbulen. Kalau debitnya tambah besar ya, itu tekanannya atau head loss-nya atau daya rusaknya itu pangkat 2 dari debit itu ya. Jadi kalau debitnya 10 berarti kali 2 jadi 100 gitu kan. Tapi kalau laminar pangkat 1, jadi kalikan dengan 10 saja gitu. Nah, kalau begitu hati-hati kalau debit besar, kalau aliran turbulen itu rumah pun bisa hanyut. Batu besar pun bisa didorong. Kenapa? Karena memang gaya tekanannya atau gaya daya tractive force-nya, geseknya besar. Ya. Saya teruskan. Nah, Reynolds number ini sering juga ini digunakan untuk aliran di dalam pipa ya. Ini kalau nanti Anda melakukan perencanaan aliran di dalam pipa, media pipa contohnya. Kalau kita mendesain pipa aliran bertekanan seperti air bersih, pengadaan water supply gitu ya. Itu Anda akan ketemu dengan Moody diagram. Moody diagram ini sebenarnya adalah memperlihatkan hubungan antara dan kecepatan ya, Reynolds number dengan kecepatan yang dikonversikan menjadi friction, gesekan atau head loss. Nah, ini adalah head loss-nya, faktor head loss-nya ya, nanti tinggal dikalikan dengan apa namanya, kecepatan alirannya ya. Nah, ini kalau diperhatikan bahwa Reynolds number
yang masih laminer dia itu berada di posisi ini, dari sini kemari, dari garis ini, dari garis yang tandai merah ini ya. Ini adalah laminar flow. Kalau di laminar flow ini, maka kehilangan energi tersebut ya, akibat friction, akibat gesekan, itu semuanya linear, besarnya hanya 64 kali F gitu ya. Itu semuanya F-nya bisa dihitung dengan linear ya. Besarannya adalah 64 dibagi dengan Reynolds number linear ya. Nah, kemudian kalau dia sudah besar Reynolds number-nya lebih besar dari 2200, biasanya ini hanya sampai batas 2200 Reynolds number-nya RE. Kalau RE lebih kecil dari 2200, itu umumnya alirannya laminar. Kemudian antara 2200 sampai 4000 ya, itu alirannya adalah aliran transisi yang tadi kita lihat di grafik ini ya. Perhatikan di sini sekali lagi ya. Nah, ini laminar ini harus lebih kecil dari 2200 RE-nya, Reynolds number-nya. Ini antara 2200 sampai 4000. Itu transisi namanya. Ini lebih besar dari 4000. Nah, sekarang sudah jelas ya. Reynolds number yang besarnya bisa dihitung dengan ini ya. Itu kalau besarannya di bawah 2200, dia akan nampak garis ini. Inilah yang harus kalian tes nanti di laboratorium. Jadi setiap jenis fluida akan berbeda besaran ini ya. Baik, kita teruskan. Nah, jadi ini sudah jelas ya antara turbulen sama laminar. Karena seperti saya jelaskan tadi di teknik sipil, ini adalah jenis aliran yang paling banyak kita pergunakan dalam praktek aplikasi lapangan. Karena ini adalah yang kita temui dalam saluran irigasi, saluran drainase, kemudian ada saluran untuk PLTA, ada saluran untuk sewerage, ada saluran untuk air minum. Itu semuanya aplikasinya adalah aliran fluida yang erat kaitannya dengan aliran turbulen dan aliran laminar. Semua rumus-rumus hidrolikanya itu diperoleh berdasarkan percobaan di laboratorium seperti ini ya. Nah, sekali lagi saya ulangi ya, untuk Moody diagram ya, ini adalah merupakan perencanaan untuk menghitung besarnya faktor friction F untuk pipa sesuai dengan diameter dan jenis pipanya. Jadi ini jenis pipa dan diameternya, kemudian ini besar Reynolds number-nya, dan ini adalah ini Reynolds number-nya, ini frictionnya F ya, ini F, ini diameter pipa dan jenisnya, diameter dan jenis ya, itu nanti diwakili oleh jenis itu diwakili oleh E, dan ini adalah Reynolds number E. Ini akan selalu Anda gunakan dalam merencanakan pipa untuk semua jenis aliran di dalam pipa. Apakah itu, tapi yang full ya, pipa yang full flow, Anda akan selalu perlukan ini. Jadi perhatikan dan lihat di textbook ya tentang Moody diagram ini, karena ini Anda akan butuhkan dalam perencanaan aliran air atau aliran fluida melalui pipa ya. Lanjut. Kemudian ada satu lagi namanya steady flow. Sering juga steady flow ini kalau di buku-buku berbahasa Indonesia mungkin Anda akan lihat ada namanya aliran tunak ya, atau steady flow, terjadi apabila kondisi di setiap titik pada aliran fluida tidak berubah terhadap waktu.
Jadi artinya sebagai contohnya, kecepatan aliran steady flow pada sebuah titik adalah 3 meter per detik pada arah sumbu X, maka besaran kecepatan aliran pada arah aliran tersebut tetap sama besarnya sepanjang pengaliran. Jadi, ini tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktu. Ya, jadi artinya kalau ini adalah waktunya 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai berjam-jam seterusnya, kecepatannya itu tidak berubah. Ya, jadi kalaupun tidak berubah dalam arti kata rentangnya sama seperti ini. Ya, jadi itu disebut namanya steady flow. Lawannya apa? Unsteady flow. Ini lihat, ini kan berbeda. Ini ada di sini, ini ada di sini, ini ada di sini. Nah, kemudian ini ada di sini gitu ya. Ini waktu time, ini adalah U, ini adalah T. Jadi artinya dalam unsteady flow lawan dari steady flow tadi. Nah, ini di mana bisa terjadi hal seperti ini? Pokoknya pompa. Kalau pompa itu kalau RPM-nya kita turunkan, maka kecepatannya bisa turun seperti ini. Ya, RPM-nya tadi 1000 RPM per menit, sekarang pelan-pelan diturunkan menjadi 500 gitu, dia mungkin seperti ini. Itu namanya unsteady flow, karena setiap waktu itu kecepatannya berubah karena bisa diatur dengan kondisi seperti itu. Atau apalagi yang unsteady flow, umpamanya begini, kita punya orifice di sini, ya, ada air di atas sini. Kemudian ini Q gitu kan. Ini hanya kan berubah kalau nggak diisi airnya, kalau nggak ada diisi, ini kan airnya lama-lama turun gitu. Jadi ini pun Q-nya kan turun. Berarti apa? Velocity-nya U pun berubah dari waktu. Nah, itu namanya unsteady flow. Udah bisa dipahami ya. Jadi artinya dalam koordinat ruang kalau dibuat dalam X, Y, Z, demikian pula pada steady flow tidak ada perubahan kerapatan jenis, tekanan P atau temperatur T dengan waktu pada setiap titik sepanjang ini. Nah, ini adalah kondisi ini tidak ada perubahan temperatur, tidak ada perubahan tekanan, dan tidak ada perubahan density. Artinya apa? Kalau tidak ada perubahan density, artinya jenis fluidanya sama. Kemudian tidak ada perubahan tekanan, artinya medianya sama. Media tempat di mana aliran berjalan itu sama. Ya. Jadi sekarang steady flow dan unsteady flow sudah bisa dibedakan. Ya. Jadi ini nanti akan sering juga kita ketemu di dalam teknik sipil. Nah, jadi aliran steady flow ini itu tadi seperti ini ya, dv dt sama dengan 0, tidak ada perubahan kecepatan dalam fungsi waktu. Demikian juga tidak ada perubahan tekanan per satuan waktu. Tidak ada perubahan maaf, ini density ya, ini tekanan dan temperatur. Nah, kebalikannya kalau unsteady flow ini dv/dt tidak sama dengan 0 ya. Ini seperti yang ini dia ya. Kemudian ini juga tidak sama dengan bisa berubah gitu ya. Bisa berubah, bisa tidak berubah. Tetapi yang jelas ini pasti berubah. Ini bisa saja density-nya tetap. Tapi pressure-nya umumnya itu berubah ya, tidak sama dengan 0. Temperatur bisa saja sama, tapi bisa juga tidak sama untuk yang unsteady flow. Jadi sekarang sudah bisa dibedakan ya, apa itu steady flow atau aliran tunak, apa itu unsteady flow atau aliran tak tunak gitu ya. Nah, ini nanti banyak kita gunakan dalam penggunaan rumus, karena seperti saya katakan tadi, ini ada beberapa rumus hanya berlaku rumus ini kalau alirannya steady flow gitu kan. Nah, rumus ini tidak berlaku untuk unsteady flow. Jadi itu makanya kenapa kita sebut bahwa aliran fluida itu kompleks dan rumit gitu. Jadi setiap jenis fluida, setiap perubahan temperatur, setiap perubahan kecepatan dalam satu aliran
itu rumus yang dipergunakan untuk menghitung debitnya bisa berbeda gitu ya. Dan menghitung gesekannya juga berbeda, menghitung head loss-nya. Baik, kita lanjutkan. Ini satu lagi ya, yang sering kita gunakan di dalam teknik sipil adalah aliran uniform. Lawannya atau kebalikannya adalah non-uniform. Atau aliran seragam dan aliran tak seragam. Ya. Apa itu aliran seragam atau uniform flow? Kita perhatikan yang pada gambar ini ya, lihat gambar ini. Aliran uniform terjadi apabila pada setiap titik sepanjang aliran, berarti dari mulai titik ini, setiap titik sampai ke titik ini, dia mau tinjau ya. Vektor kecepatan aliran adalah identik, sama. Vektor itu artinya, kalau vektor namanya besaran dan arah sama, gitu ya. Itu namanya vektor, disebut vektor aliran, berarti arah aliran dan besaran aliran sama, gitu ya. Besar dan arahnya sama. Untuk semua keadaan dalam bentuk persamaan dituliskan dV ds sama dengan 0. Nah, bedakan sama yang tadi ya, yang steady flow. Tadi dV per dt waktu. Ya, artinya bisa di titik yang sama tapi waktunya berbeda. Ini di tempat yang berbeda, ya. Kecepatan alirannya. Ini kan tempatnya berbeda ini. Titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, tempatnya beda. Ini S. Ya. Tapi kecepatannya sama. Itu artinya dV ds sama dengan 0. Ini syarat dari apa? Aliran uniform. Ya. Nanti juga begitu. Kalau kita berbicara tentang aplikasi hidrolika dalam aliran open channel atau aliran dalam pipa, harus jelas bahwa kita menganggap alirannya uniform, maka persamaan ini betul, gitu, bisa digunakan gitu ya. Persamaan tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perubahan vektor kecepatan aliran pada semua arah di seluruh fluida pada suatu kejadian. Nah, itu artinya ya. Aliran di mana vektor kecepatan berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya dalam setiap keadaan dV ds tidak sama dengan 0, ya. Ini dia. Ya, ini. Dinamakan aliran tidak seragam atau non-uniform flow. Jadi kalau seperti ini contohnya ya, kita mulai dari titik 1 sampai titik 2 ini ya. Ini semuanya vektor kecepatannya kan beda. Arah dan besar kecepatan itu berbeda sehingga disebut non-uniform. Nah, sekarang sudah bisa dibedakan ya, apa itu uniform flow, apa itu non-uniform flow, apa itu steady flow, apa itu unsteady flow. Ini adalah jenis aliran utama yang kita gunakan di dalam hidrolika, dalam aplikasi hidrolika, baik untuk aliran di dalam pipa dan atau aliran di dalam open channel. Ya. Nah, sekarang kita memasuki satu mekanisme yang akan Anda lakukan dalam beberapa hari ke depan, adalah percobaan Osborne-Reynolds yang sudah saya jelaskan dalam materi ini tadi di depannya. Nah, di laboratorium kita yang tadi diskematikkan dalam diagram Osborne tadi, itu bentuknya adalah seperti ini ya. Ini ada di laboratorium kita, namanya ini adalah Osborne-Reynolds apparatus. Ini adalah alat yang digunakan untuk percobaan Osborne tadi. Jadi ini adalah alat injeksi yang saya jelaskan di kuliah tadi. Kemudian adalah tabung inflow. Ini kita isi goodies untuk, maksudnya kalau ada air ke dalam, dia bisa masuk ke pipa yang transparan ini. Itu yang pipa gelas tadi. Tidak bergejolak gitu ya. Jadi dia redam sehingga air di dalam ini betul-betul tenang ya. Kemudian ada pipa inflow. Inilah yang mengatur debit ya. Itu bisa kita hubungkan ke hydraulic bench ini. Di hydraulic bench ini ada pompa. Jadi pompa itu ada kerannya, bisa di apa namanya? Ini tinggal hubungkan ke cok listrik ya. Nanti pompanya hidup. Kemudian kerannya itu bisa diatur debitnya.
ada stop kerannya, bisa diatur debitnya. Nanti besaran debit itu di sini ada dial untuk menghitung debit, ya. Kemudian nanti dari selang ini masuk ke tabung guli ini dan ini diinjeksikan alat-alatnya, ya. Sehingga apa yang saya jelaskan pada kuliah tadi itu bisa kalian lihat di lapangan, praktekkan di lapangan untuk kondisi 1, 2, 3 untuk mendapatkan kapan dia streamline, kapan dia laminer, kapan dia transisi, dan kapan dia mulai turbulen gitu ya. Nah, peralatannya ini di laboratorium ya, jadi ada hydraulic bench, Osborne Reynolds apparatus. Nah, tujuan daripada percobaan ini seperti saya katakan tadi adalah mengamati hubungan antara kecepatan aliran dengan jenis aliran. Jenis aliran apa? Laminer dan turbulen. Peralatan dipakai Osborne apparatus, hydraulic bench, volumetric tank, dan stopwatch atau rotometer, termometer, dan air. Apa gunanya termometer ini? Nanti setiap kalian lakukan percobaan ya, karena ini harus diulang beberapa kali untuk satu keadaan. Termometer itu perlu untuk mengetahui berapa mu atau V. Ini viskositas kinematik dan viskositas nisbi ya. Ini ada hubungannya dengan temperatur ya. Nah, jadi airnya harus dicek temperaturnya. Kalau kita gunakan air, ya, rho-nya udah tertentu ya. Rho air tahu. Kemudian tinggal viskositasnya. Nah, kalau ini air, ya rho-nya nanti adalah rho air ya. Gitu. Nah, itu praktikumnya. Persiapan alat, tempatkan alat Osborne apparatus bidang yang datar atau di atas. Ini nanti akan dipandu oleh asisten, ya. Bagaimana cara untuk persiapan alatnya. Kemudian pastikan bahwa selang inlet, pipa outflow dan pipa overflow-nya itu berfungsi dengan baik. Jadi sebelum melakukan percobaan ini, tes bahwa itu sudah semuanya berfungsi. Kemudian cek semua keran pengendali valve bahwa berfungsi dengan baik. Keran untuk memasukkan inflow, keran untuk outflow, semua itu dicek. Nah, dengan demikian maka peralatan sudah siap dipakai. Nanti akan dipandu oleh asistennya. Kemudian prosedurnya. Persiapkan peralatan operatus seperti dijelaskan sebelumnya. Hubungkan selang pipa pemasukan air inflow pada pipa pendia air supply di hydraulic bench. Hydraulic bench tadi yang di bawah tadi yang ada air di dalamnya, ada ember, ada tempat air, kemudian tinggal hidupkan aja ya. Kemudian tutup semua keran valve pengontrol pada bench dan aparatus Osborne dan hidupkan pompa. Nah, jadi ada switch-nya menghidupkan pompa, nanti airnya akan dipompa masuk ke yang berisi guli tadi ya. Oke. Kemudian buka peralatan pipa kontrol pada hydraulic bench secara perlahan hingga air masuk ke tangki penenang yang berisi guli sampai mencapai ketinggian air yang konstan sesuai dengan pengaturan elevasi pipa outlet atau overflow ya. Jadi di tabung tempat guli tadi ada pipa pembuangan ya. Kalau lebih dari situ dia akan terbuang. Jadi waktu buka keran di hydraulic bench-nya itu bukanya secara pelan ya, jangan tiba-tiba sehingga nanti air berlimpahan di sana ya. Biarkan air tenang selama lebih kurang 5 menit, kemudian ambil termometer dan ukur temperatur air di dalam tangki penenang tersebut yang berisi guli tadi. Ini gunanya apa? Untuk mengetahui viskositasnya ya, karena itu ada hubungannya dengan temperatur. Buka keran valve pengatur aliran secara perlahan, itu juga begitu. Nah, supaya kecepatannya jangan tiba-tiba kencang, karena kita mau mengukur pada saat kecepatan seperti apa ya, garis berwarna tadi nggak putus, nggak pecah gitu. Nah, nanti setelah itu ini dicatat ya. Nah, nanti itu proses itu diulangi berkali-kali. Ukur debit aliran dengan cara menggunakan gelas ukur dan stopwatch. Ukur volume yang ditampung dari outflow untuk durasi waktu tertentu. Jadi di outflow-nya itu Anda ada diberikan gelas ukur. Jadi tampung airnya
tahu volumenya, satu orang teman itu memegang stopwatch mulai saat buka keran ya, mengisi tabung itu, hitung berapa waktunya. Gunanya apa? Menghitung kecepatan. Nanti kecepatan kan volume dibagi dengan waktu kan gitu kan. Nah, volume yang tertampung di gelas terukur. Kemudian waktu dibaca di stopwatch. Itu nanti diisi di tabel. Supaya nanti percobaan pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Ya, itu dilakukannya. Setting kembali ketinggian air yang konstan pada tangki dalam menambah debit. Nah, ini yang udah selesai ini. Sekarang untuk menambahi debit, maksudnya keran di hydraulic bed dibuka lebih besar. Supaya debitnya lebih besar. Sehingga outflow-nya pun dibuka lebih besar. Sehingga gelas ukurnya kan terisi lebih cepat. Ya. Jadi artinya T lebih pendek untuk mengisi volume tertentu. Artinya apa? Velocity-nya tambah besar. Nah, dengan velocity itu seperti apa dia? Nah, kemudian buka keran seperti yang tadi ulangnya. Kemudian ulangi prosedur 6 dan 7 hingga bentuk garis zat warna tersebut mulai pecah dan menghilang. Nah, ini maksudnya untuk untuk mengetahui kapan dia mulai transisi dan kapan mulai turbulen gitu ya. Nah, jadi ini lakukan secara berulang. Kemudian ulangi prosedur 4 hingga 8 dengan melakukan proses kebalikan, yakni dengan pengurangan debit dari besar ke kecil. Kemudian pada akhir percobaan ukur kembali temperatur pada tabung supaya penggunaan viskositas betul. Kemudian tabulasi percobaan tersebut dalam sheet seperti ini, ya. Nah, ini pertama mulai dari debit kecil ke besar, ya. Kemudian kedua mulai dari debit besar ke kecil. Jadi artinya pertama mulai dari kondisi laminer ke turbulen, kemudian dari turbulen ke laminer. Dan itu isi semua di sini itu masing-masing 3 kali ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Debit kecil ke besar 3 kali, debit besar ke kecil 3 kali. Hitung diameternya, isikan A berapa, D berapa, volume berapa, T berapa detik, sehingga nanti Anda akan mendapatkan V ini, dan dengan ini dapatkan Reynolds number. Nanti ini digambarkan di dalam satu grafik supaya kita bisa tahu. Kemudian RE bisa dihitung dengan rumus yang saya berikan di kuliah itu kemarin ya. Bisa pakai ini atau pakai ini. Di mana V kinematic viscosity dan mu adalah absolute viscosity atau viskositas nisbi ya. Dan ini bisa dilihat di literatur berapa besarnya dengan temperatur ini. Dengan temperatur ini, besaran ini atau ini Anda bisa peroleh dari textbook ya. Nah, atau nanti kalau mau dilihat bisa di sini ya. Ini adalah di buku mekanika fluida yang saya tulis pun ada. Itu buku itu sudah habis, tapi sekarang di perpustakaan ada ya. Perpustakaan USU ada. Anda bisa baca di sana dan prosedur untuk praktikum pun di situ lengkap ya. Apa yang kita praktikkan di laboratorium kita lengkap. Nanti lihat di perpustakaannya. Tapi sebagai gambaran seperti ini ya. Kalau temperaturnya 10 derajat, itu absolute viscosity-nya ini, kinematiknya seperti ini gitu ya. Dan seterusnya. Tapi nanti untuk bisa jenis air yang lain, jenis fluida yang lain, Anda lihat saja di literatur ya. Nah, laporan hasil percobaan ini setidak-tidaknya harus berisi ada 6 komponen seperti ini ya. Pertama, maksud dan tujuan, lihat kuliah yang tadi. Teori berkenaan dengan percobaan, itu lihat buku yang saya sebutkan tadi ya, buku yang saya tulis. Nah, kemudian peralatan yang dipergunakan tadi sudah dijelaskan di sini. Data dan hasil percobaan, tabel tadi. Gambarkan grafik hubungan antara kecepatan aliran dari 2 kondisi. Dari kondisi debit kecil ke arah besar ada 3 kali. Kemudian dari debit besar ke kecil ada 3 kali. Ini gambarkan besaran Reynolds number ini. Tunjukkan pada grafik tersebut jenis aliran yang dia mati ya.
berikan komentar dan hasil yang diperoleh dari percobaan dibandingkan dengan hasil menurut perhitungan. Hasil menurut perhitungan sesuai dengan teori ya. Nah, ini percobaan ini mungkin dalam praktikum ada beberapa orang satu grup, semuanya harus memahami ini ya. Seperti saya katakan, supaya ada sense pemahaman tentang percobaan Osborne-Reynolds untuk memahami jenis aliran. Baik, saya kira sekian saja pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih. Salam.